Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online Shining Kids. Hari ini bersama Kakak Angel dan Kak Grace. Nah, hari ini kita mau lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan ya. Adik-adik di rumah udah siap? Yang udah siap, yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami anak-anak Shining Kids dengan segenap hati, dengan penuh sukacita kami mau datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memimpin ibadah online kami pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya agar dapat boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, biar lebih semangat memuji Tuhannya, yuk adik-adik kita suka yel-yel Shining Kids. Yuk berdiri yuk. Siap ya adik-adik? Shining Kids, yes! Shining Kids, Anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak.
dengan firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat ini, keluarga yang kami miliki. Kami mengucap syukur ini semua karena anugerah Engkau. Bapa, siapkan hati kami untuk menerima firman Engkau. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, hingga dapat bertumbuh Tuhan ketika menerima firman Engkau dan dapat menjadi pelaku firman. Memberkati kakak Pena yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya, amin.
Halo adik-adik, siapa yang tahu ini gambar apa adik? Coba diperhatikan satu-satu. Ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus dan seterusnya adik-adik. Ada yang tahu gak mereka ini siapa? Tuhan Yesus mempunyai berapa murid adik-adik? 12. Nah adik-adik, itu yang kalian lihat saat ini muridnya Tuhan Yesus adik-adik. Nah yang kalian mau ceritakan hari ini adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Coba diperhatikan gambarnya yang ada tanda panah merahnya itu loh. Nah itu dia yang namanya Filipus adik-adik, salah satu dari muridnya Tuhan Yesus. Selanjutnya adik-adik bisa lihat ada gambar apa ini. Ada gambar Tuhan Yesus disalibkan. Yang kedua apa? Oh Tuhan Yesus bangkit kak. Betul, yang pertama penyaliban Tuhan Yesus. Yang kedua tuh kuburnya kosong adik-adik karena Tuhan Yesus bangkit. Dan yang gambar selanjutnya yang ketiga itu Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik ya. Nah dari penyaliban, kebangkitan dan Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik bisa perhatikan gambarnya ya. Oke. Nah yang sekarang ini adik-adik coba lihat. Banyak orang sedang ngapain tuh adik-adik? Ada yang lagi berdoa ya adik-adik ya. Di dalam rumah mereka beramai-ramai berdoa. Nah ternyata adik-adik Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus tuh enggak tinggal diam di surga. Tetapi Tuhan Yesus mengirimkan apa adik-adik? Yang atas kepalanya orang-orang itu ada apa? Nah Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus. Betul sekali, Roh Kudus itu Tuhan kirimkan kepada semua murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah Roh Kudusnya itu berupa lidah api adik-adik, melayang-layang di atas kepala semua muridnya Tuhan Yesus. Wah luar biasa adik-adik ya. Aduh adik-adik pasti pengen merasakan yang namanya dituntun oleh Roh Kudus. Nah ini muridnya Tuhan Yesus semua dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik, dan penampakannya itu berupa lidah api yang menyala-nyala di atas kepala mereka saat itu adik-adik. Salah satu murid Tuhan Yesus yang menerima karunia dari Allah yaitu Filipus adik-adik ya. Filipus sudah menerima karunia Allah yaitu Roh Kudus ke dalam hatinya Filipus adik-adik ya. Nah Roh Kudus itu apa sih kak? Nggak ngerti nih aku nih. Roh Kudus itu merupakan roh Allah yang menolong kita, yang memimpin kita dan juga bisa menghibur kita yang sedang sedih adik-adik. Dan juga Roh Kudus bisa menjadi teman setia kita. Gimana kak, kan gak kelihatan itu Roh Kudus seperti apa. Memang Roh Kudus tidak bisa dilihat dengan mata kita adik-adik, tapi kita bisa merasakannya adik-adik. Kita bisa merasakan pertolongan Tuhan, kita dapat merasakan dipimpin oleh Tuhan, kita bisa merasakan dihibur oleh Tuhan adik-adik lewat Roh Kudus ini adik-adik yang merupakan roh Allah adik-adik. Nah Roh Kudus ini menuntun kita agar hidup kita itu bisa seturut dengan kehendaknya Tuhan. Jadi maunya Tuhan tuh apa? Lewat Roh Kudus bisa menuntun hidup kita adik-adik. Nah pasti banyak dari adik-adik yang kepingin nih menerima karunia dari Allah seperti Filipus ya. Mau ya adik-adik ya? Nah, Filipus mempunyai keberanian adik-adik untuk memberitahukan pada orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Filipus itu diberikan karunia oleh Allah, memiliki keberanian untuk berbicara, bersaksi di depan banyak orang. Setiap dia ketemu orang, wah dia pasti antusias mau cerita adik-adik ya. Setelah Filipus menceritakan tentang Injil kebenaran firman Tuhan, Filipus tidak meninggalkan mereka adik-adik. Filipus mengajak mereka semua untuk dibaptis adik-adik. Nah semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus dibaptis. Dibaptis selam adik-adik seperti pada gambar ini adik-adik. Di danau ya adik-adik ya. Dia diselam
dicelupin kepalanya ke air adik-adik. Nah itu yang namanya dibaptis adik-adik ya. Nanti adik-adik sudah agak besar, adik-adik sudah mengerti, adik-adik bisa mempersiapkan diri adik-adik untuk menerima baptisan air adik-adik ya. Ternyata Filipus ini memiliki karunia yang banyak loh yang diberikan Tuhan adik-adik. Filipus enggak hanya bisa mengabarkan Injil, enggak cuma bisa membaptis orang, dia juga bisa apa adik-adik? Coba lihat di sini. Filipus juga berkuasa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Waduh, banyak banget ya karunia yang diberikan ke Filipus. Filipus bisa mengusir setan dan juga menyembuhkan orang sakit adik-adik. Jadi banyak tuh yang mau ikut dia karena Filipus sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Dia peduli ya adik-adik ya, dia mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi mereka yang masih terikat sama kegelapan, sama iblis, nah Filipus tugasnya dia bisa mengusir setan adik-adik yang ada di tubuh manusia adik-adik ya. Dan juga bagi mereka yang sakit, lewat doa Filipus mereka bisa sembuh adik-adik. Tetap yang menyembuhkan itu siapa adik-adik? Tuhan Yesus yang berkuasa lewat tangannya Filipus adik-adik ya. Suatu hari di kota Samaria ada tukang sihir bernama Simon. Nah, Simon ini kerjanya tuh apa adik-adik? Dia peramal adik-adik. Dia juga menjadi didewakan oleh orang-orang Samaria pada saat itu. Orang Samaria sangat percaya kepada Simon karena dia suka meramalkan sesuatu adik-adik. Dan orang-orang Samaria saat itu mempercayai Simon sebagai tukang sihir adik-adik. Tetapi sekarang Simon sudah bertobat loh dan sudah dibaptis karena dia bertemu dengan siapa adik-adik murid Tuhan Yesus yang tadi bernama Filipus adik-adik. Keesokan harinya Filipus sangat senang adik-adik karena apa? Teman-temannya tuh datang menemui dia. Temannya itu bernama siapa? Yohanes dan Petrus. Wah, temannya itu sudah lama nggak bertemu dengan Filipus. Jadi Filipus juga kangen ya adik-adik ya. Seperti halnya adik-adik saat ini udah lama nggak ketemu dengan teman sekolah, dengan teman di Shining Kids adik-adik ya. Wah, begitu bahagianya Filipus bertemu dengan Yohanes dan Petrus. Siapa dari antara adik-adik yang suka berdoa? Nah, adik bisa lihat pada gambar ini. Mereka sedang berdoa adik-adik. Mereka berdoa untuk apa adik-adik? Ada di situ ada murid-murid Tuhan Yesus, ada Filipus dan juga ada Simon yang sudah bertobat tadi adik-adik. Yang tukang sihir tadi sudah bertobat adik-adik. Mereka berdoa agar orang Samaria mendapat Roh Kudus adik-adik. Dia ingin orang Samaria juga bertobat. Yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Dia ingin mereka semua berdoa agar orang Samaria mendapatkan Roh Kudus. Dan akhirnya Roh Kudus turun adik-adik. Luar biasa adik-adik ya. Ketika Simon melihat kuasa Roh Kudus adik-adik, ternyata Simon kepingin memilikinya adik-adik. Dia juga kepingin seperti Filipus, bisa mendoakan orang sakit menjadi sembuh, bisa mengusir setan adik-adik dan juga melakukan banyak hal ya adik-adik ya. Simon ini pengen banget, dia antusias, dia tergesa-gesa adik-adik mau menemui muridnya Tuhan Yesus adik-adik. Akhirnya Simon bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus saat itu adik-adik ya. Dan Simon berkata, Petrus, aku akan membayar deh untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus. Gimana sih caranya? Aku punya uangnya nih. Aku mau membayar kamu supaya kamu bisa mengajarkan saya. Supaya aku bisa mengusir setan. Supaya aku bisa menyembuhkan orang sakit seperti kalian. Kata si Simon adik-adik ya. Namun apa yang terjadi adik-adik? Si Petrus marah adik-adik. Karena apa adik-adik? Karunia Allah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau Roh Kudus itu turun atas kita itu karena Tuhan yang memberikan. Jadi kita gak bisa beli adik-adik dengan uang ya. Nah Simon ini dimarahin sama Petrus saat itu adik-adik. Nah akhirnya adik-adik Simon bertobat.
setelah diceritakan oleh Petrus kalau Roh Kudus itu nggak bisa dibeli, akhirnya Simon jadi mengerti adik-adik ya, kalau Roh Kudus itu pemberian dari Allah. Simon bertobat dan akhirnya karunia Allah diberikan gratis kepada semua orang percaya adik-adik. Nggak cuma muridnya Tuhan Yesus, nggak cuma Simon, adik-adik semua kakak-kakak Pena juga memiliki karunia dari Allah adik-adik. Dan kita asal kita percaya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada orang yang sakit, kita bisa orang yang sakit bisa jadi sembuh loh adik-adik ya. Adik-adik harus percaya itu, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa mendoakan mama papa di rumah yang sedang sakit, teman-teman yang sedang sakit saat ini adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita semua untuk dapat menyembuhkan orang sakit adik-adik ya. Nah, adik-adik mau belajar dari hal yang kecil, bela adik-adik walaupun masih kecil adik-adik, Tuhan sudah percayakan kepada adik-adik. Adik-adik harus sungguh-sungguh berdoa, adik-adik harus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil adik-adik ya, seperti Filipus tadi adik-adik ya. Dan juga karunia Allah itu adik-adik gunakan dengan sebaik-baiknya. Adik-adik harus belajar terus berdoa, mendoakan yang sakit, mendoakan orang yang susah ya adik-adik ya. Seperti saat ini lagi PPKM adik-adik, wah tidak boleh keluar kemana-mana adik-adik. Yang bekerja, yang berusaha juga tokonya harus sementara ditutup adik-adik. Nah adik-adik juga, kita semua juga mama papanya yang belum bisa bekerja, nggak usah sedih adik-adik ya. Adik-adik bisa mendoakan mama papa, mendoakan orang lain yang kesulitan saat ini. Biarlah Tuhan dapat menyelesaikan masalah dari semua yang mengalami kesusahan, termasuk mama papa adik-adik ya. Nah, kita biarlah kita boleh belajar sedari kita kecil ini, kita diberikan kepercayaan kepada Tuhan. Biarlah kita pakai untuk kita dapat mendoakan sesama kita. Oke adik-adik, kita belajar ya adik-adik untuk sungguh-sungguh hidup di dalam jalannya Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman ya dari Kalisien. Jadi kesimpulannya begini adik-adik. Jadi hal-hal positif yang kita bisa ambil dari Simon yang bisa kita pelajari itu ada 3. Jadi pertama itu percaya sama Tuhan, yang artinya kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kedua ialah kita bertobat. Yang bertobat itu berarti apa kalau bertobat? Tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Terus yang ketiga berarti kita dibaptis. Dibaptis itu menandai kita sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Simon itu dulunya dia benar-benar orang yang berbuat dosa di kegelapan. Jadi dia mengikuti iblis, menjadi peramal, menjadi tukang sihir, ya kan? Lalu ia bisa bertemu dengan Filipus. Filipus ini ialah yang memberitakan Injil ke semua orang, termasuk Simon. Jadi Simon mendengarkan firman dari si Filipus hingga ia percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi walaupun Simon pada saat itu sudah didewa-dewakan oleh orang Samaria karena dia menjadi tukang sihir dan peramal, tapi setelah dia bertemu dengan Filipus, dia percaya Tuhan Yesus juru selamat dan Simon itu bertobat. Jadi adik-adik, kita mempelajari minggu ini 2 tokoh. Satu, tokoh Filipus, tokoh yang memang memberitakan Injil ke semua orang tentang firman Tuhan. Dan tokoh yang kedua ialah Simon. Simon yang dulu orang berdosa, lalu bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Firman minggu ini seperti itu, jadi adik-adik bisa melakukannya di rumah, di keseharian adik-adik ya. Sekarang kita berdoa untuk doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan sampaikan. Ajar kami untuk bisa menjadi Filipus yang bisa memberitakan firman-Mu di sekeliling lingkungan kami. Dan juga kami bisa belajar sebagai Simon untuk bisa bertobat, mengakui kesalahan, dan juga bisa
menerima Engkau sebagai juru selamat dan mengetahui bahwa apa yang kita lakukan salah dan kita bisa bertobat dan tidak melakukan kembali. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua anak-anak SK ya Bapa, dan juga guru-guru pena lainnya ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau beri kesembuhan ya Tuhan, kiranya yang sehat Kau beri mereka kebahagiaan ya Bapa. Terima kasih, sampai minggu depan kami bertemu kembali di ibadah online Shining Kid ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.